24 jam hari ini. Sejumlah tempat wisata yang ada di wilayah zona hijau Kabupaten Lahat tetap dibuka pasca libur Lebaran kemarin, salah satunya wisata air pacar di Desa Serambi, Kecamatan Jarai. Wisata ini dibuka lantaran luas area yang memadai sehingga tidak membuat pengunjung berkumpul di satu titik. Puluhan pengunjung terlihat menikmati suasana alam yang ada di wisata air pacar. Wisata yang ada di Desa Serambi, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat ini diizinkan untuk dibuka karena berada di zona hijau COVID-19. Pemilik tempat wisata air pacar, Pak Jeroni, mengatakan meski diizinkan untuk dibuka, pihaknya tetap memperketat protokol kesehatan seperti wajib memakai masker, menyediakan fasilitas hand sanitizer, dan jaga jarak. Bahkan tempat wisata yang terbilang baru ini juga sudah menyiagakan puluhan pengawas, sehingga apabila ada warga yang mengabaikan protokol kesehatan akan langsung ditegur petugas. Reporter dan juru kamera Bernard, palpress.com. Pemirsa, guna mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi selama perayaan Idul Fitri 1442 Hijriah, Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Palembang melaksanakan siagasar khusus Lebaran 2021. Siagasar khusus dilakukan mulai H-7 hingga H+7 Lebaran. Untuk memeriksa kelancaran siagasar khusus pada masa Lebaran, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Palembang, Heri Marantika SH-MSI, meninjau langsung pelaksanaan siagasar khusus Senin kemarin. Selain memantau kesiapan personel, Heri juga memeriksa peralatan yang diterjunkan selama pelaksanaan siagasar khusus Lebaran. Ditemui di sela-sela pemantauan, Heri menjelaskan bahwa siagasar khusus ini dilaksanakan mulai H7 sampai H+7 Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Selama siagasar khusus digelar, penerapan protokol kesehatan juga tetap menjadi hal utama. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Jadi mulai dari tanggal 6 Mei 2021 kemarin, Basarnas secara serentak mulai dari pusat sampai ke UPT di daerah, termasuk salah satunya Basarnas di Kota Palembang ini, di Sumatera Selatan ini, mulai dari tanggal 6 Mei 2021 sudah menggelar siagasar khusus memperingati Hari Idul Fitri yang ke 1442 Hijriah. Namun demikian, dengan kondisi COVID-19 ini, protokol kesehatan tetap kita laksanakan. Kita himbau masyarakat dan tentunya kita menghimbau pada masyarakat sesuai dengan larangan pemerintah untuk dilarang mudik. Namun, walaupun demikian, Basarnas mengantisipasi hal-hal yang kemungkinan tidak diinginkan dengan menggelar aksi siaga SAR Idul Fitri di tahun ini. Heri menambahkan, selama siagasar khusus pihaknya mengerahkan rescue boat 403 dengan panjang 12 meter untuk mengantisipasi jalur-jalur yang ada di perairan Sungai Musi, karena transportasi masyarakat Sumatera Selatan salah satunya menggunakan transportasi air. Seperti yang kita lihat ya, kita mengerahkan satu unit rescue boat di hari ketiga ini, rescue boat 403 dengan panjang 12 meter ini untuk mengantisipasi jalur-jalur perairan yang ada di sepanjang perairan Sungai Musi. Karena biar bagaimanapun masyarakat Sumatera Selatan ini masih menggantungkan salah satunya alat transportasi mereka adalah kendaraan air seperti yang kita lihat. Reporter Tim Basarnas Sumsel melaporkan untuk palpress.com. Pelaku UMKM Lempok Durian di Empak Lawang tetap eksis di tengah pandemi COVID-19. Salah satu strategi yang dilakukan berupa mencari harga buah durian yang kompetitif hingga keluar daerah. Tujuannya agar harga lempok tetap stabil meski penjualan menurun drastis. Berbagai cara dan langkah dilakukan pelaku UMKM di Empak Lawang agar selalu bertahan meski pada masa pandemi COVID-19 ini. Salah satunya UMKM olahan durian lempok dan kopi milik Pak Anang yang berlokasi di Talang Jawa, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empak Lawang. Dalam produksi lempok, dirinya tidak mengandalkan hasil durian di Empak Lawang saja, melainkan memproduksi lempok di luar daerah seperti Padang maupun Bengkulu. Tujuannya untuk menyesuaikan dengan harga durian itu sendiri. Pada masa pandemik diakui, Pak Anang penjualan lempok mengalami penurunan omset hingga 70%.
Namun dengan strategi dan produksi di luar kota, UMKM Lempok di 4 Lawang masih tetap bertahan dan eksis dengan omset yang mulai dirasa stabil saat ini. Untuk menarik pelanggannya, Pak Anang menyajikan berbagai ukuran mulai dari ukuran 1 kg sampai ukuran sebesar permen dengan harga yang relatif murah dan cita rasa yang tidak berubah, yaitu legit dan manis. Kan ada daging duren, lupas. Jadi untuk lempok ini kadang-kadang kalau kita tidak berani beli mahal, kita tidak bisa buat lempok. Makanya aku salah satunya pengusaha lempok yang berani keluar itu kita lah Padang, Akor, Padang sampai Mentawai ya. Jadi kalau memang itu makanya kita masih bisa ngejar pelanggan gitu. Enggak, kalau produksi tidak bisa kurangi. Kalau durian banyak ya tetap kami produk banyak. Itu sistem yang kami buat. Reporter dan juru kamera Eko Wahyudi, Papres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Pemblokiran jalan lintas Sumatera yang dilakukan warga sejumlah desa di Kabupaten Musirawas Utara sebagai penolakan atas pemberlakuan Perda Nomor 17 Tahun 2019 tentang larangan pesta malam kini sudah masuk ke ranah hukum. Polres Muratara pun menegaskan aksi blokir tersebut merupakan tindakan anarkis dan melanggar hukum. Aksi penolakan warga sejumlah desa di Kabupaten Muratara terhadap pemberlakuan Perda Nomor 17 Tahun 2019 tentang larangan pesta malam yang berbuntut dengan aksi blokir jalan lintas Sumatera langsung ditanggapi pemerintah Kabupaten Muratara dengan menggelar rapat koordinasi Selasa kemarin. Selain Bupati Muratara, Haji Devi Suhartoni, rapat koordinasi itu dihadiri Kapolres Muratara AKBP Eko Sumaryanto SIK dan Dim 0406 MLM Letkol Infantri Irwin Syataufan SH-MSI, Badan Intelijen Negara, Asisten 1, Ditintel, Sekda, Wakil Bupati Muratara, dan Kepala Desa terkait. Usai rapat, Bupati Muratara Devi Suhartoni menegaskan dia tidak pernah menghalangi unjuk rasa, tapi jangan sampai main tutup Jalinsum seperti yang terjadi Senin kemarin, karena akan menjadi masalah nasional. Selain itu, masalah blokir Jalinsum kini sudah ada di tangan aparat berwajib. Dan dalam hal ini saya tegaskan kembali, siapapun yang melakukan penutupan jalan lintas dengan satu alasan masalah perda ini, saya tidak mau menemunya kembali. Saya sudah minta kepada polisi dan TNI ambil tindakan sesuai dengan aturan dan ilmu yang ada. Jadi ngajak lagi awak pergi lagi, bercakap lagi, Numango. Yang duduk di jalan lintas, saya perintahkan sebagai kepala daerah dan memohon kepada tim keamanan, selesaikan sesuai aturan. Jadi siapa punya nak nutup gara-gara perda kok, dati urusan dengan awak. Ini ado di tangan aparat. Dan tadi setelah dijelaskan oleh Pak Kapolres, jika itu terjadi, beberapa tingkatan yang akan dilakukan mereka ahlinya, bukan saya. Tetapi saya sebagai pemimpin berdua dengan Inayah tadi malam telah menunjukkan, walaupun itu risiko apapun kami datang. Namun ke depan, jika keluar dari sini ada yang nutup, itu adalah sudah saya serahkan penuh kepada aparat keamanan. Sedang Kapolres Muratara AKBP Eko Sumaryanto SIK menambahkan, penutupan Jalinsum termasuk tindakan anarkis dan melanggar hukum. Tidak ada urusannya dengan Perda, karena jalan lintas itu urusannya dengan TNI dan Polri. Kalau Jalinsum ditutup, itu sudah urusannya dengan nasional. Jadi sudah termasuk tindakan anarkis dan melanggar hukum. Tidak ada urusannya dengan Perda. Urusan dengan Perda, urusan ke pemerintah daerah dan DPR, itu yang betul. Jadi kalau sudah menutup jalan lintas, itu urusannya bukan sama pemerintah daerah lagi, itu sama pihak keamanan. Dalam hal ini TNI dan Polri. Nah, kami tetap polisi, TNI punya masih hati nurani. Kami tutup juga saudara-saudara kami juga. Kami aja selama masih kita ada komunikasi, kita ajak berbicara sebagai saudara, sebagai warga Muratara, akan kami melakukan upaya persuasif dan ada tahapan-tahapannya itu. Reporter dan juru kamera Sony Harsono, Papres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan tulis di kolom komentar.
Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Baseng, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Devi, sampai jumpa.